Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Fitria Wulandari, NIM 1814040067 dari Tadis Matematika B BP 18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi yang terangkum di dalam struktur aljabar. Dan saya juga akan menjelaskan beberapa contoh soal yang terkait dengan materi tersebut. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah struktur aljabar yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Langsung kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama itu adalah grup siklis. Grup siklis itu adalah suatu orde dari grup yang setiap unsurnya dapat ditulis sebagai perpangkatan, baik itu positif ataupun negatif, dan perkalian dari suatu unsur tetap dan dari grup tersebut. Nah, grup seperti ini dinamakan dengan grup siklik. Atau dengan kata lain, grup siklik ini adalah subgrup yang unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur dari grup itu sendiri berdasarkan pembangunnya atau generatornya. Nah, grup siklik sendiri terbagi menjadi dua, yakni grup siklik terhadap penjumlahan dan yang kedua, grup siklik terhadap perkalian. Yang pertama adalah grup siklik terhadap penjumlahan. Maksudnya adalah grup G plus disebut siklik bila ada elemen A elemen G sedemikian sehingga G sama dengan NA di mana N elemen Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Contohnya, misalnya diberikan G dengan anggota 0, 1, 2, 3, itu adalah suatu grup terhadap penjumlahan. Buktikan bahwa G tersebut adalah grup siklik. Nah, yang pertama di sini kita ketahui bahwasanya G itu adalah 0, 1, 2, 3. Yang ditanya itu adalah tentukan grup siklik dan subgrup siklik dari G. Yang pertama kita jawab G itu adalah 0, 1, 2, 3. Kemudian ada A. A itu adalah NA di mana N elemen Z. Kemudian A-nya kita ganti jadi 0, berarti N0 di mana N elemen Z. Maka min 1, 0, 1, 0 sampai tak hingga. Sehingga 0 adalah hasilnya. Kemudian 1 kita lakukan hal yang sama juga. A-nya kita ganti jadi 1, 2 A-nya kita ganti jadi 2, 3 A-nya kita ganti jadi 3. Nah, karena G itu 1 sama dengan 3, yaitu 0, 1, 2, 3, atau dengan kata lain 1 dan 3 itu adalah generator dari G, maka G dengan anggota 0, 1, 2, 3 itu merupakan grup siklik. Kemudian yang kedua, grup siklik terhadap perkalian. Nah, grup G, titik. Titik itu di sini adalah perkalian, dikatakan siklik bila ada elemen A elemen G sedemikian sehingga G sama dengan AN di mana N elemen Z. Nah, elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Pengertiannya hampir mirip, hanya saja berbeda pada simbolnya saja. Nah, untuk penyelesaiannya juga hampir mirip, hanya saja pada grup siklik terhadap penjumlahan itu dia tidak pakai pangkat, sedangkan pada perkalian dia menggunakan pangkat. Karena di sini ketetapannya adalah G sama dengan A pangkat N di mana N elemen bilangan bulat. Untuk contohnya bisa teman-teman lihat. Ini adalah contohnya. Mirip sama dengan contoh sebelumnya, hanya saja berbeda pada konsepnya saja. Kemudian selanjutnya ada yang namanya generator.
Nah, selanjutnya ada yang namanya generator. Generator itu adalah grup G dikatakan grup siklik bila dan hanya bila ada elemen A elemen G sedemikian sehingga setiap elemen Y elemen G di mana Y sama dengan A pangkat M dengan M bilangan bulat. Elemen A elemen G disebut penghasil atau generator dari G. Jadi generator ini sebenarnya adalah penghasil. Itu adalah kata kuncinya. Nah, contohnya yang pertama adalah B sama dengan himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. B merupakan suatu grup. Grup B ini dapat dipandang sebagai grup siklik dengan generator 1. Setiap bilangan bulat positif N dapat dinyatakan sebagai jumlah N suku yang semua sukunya 1. Nah, misalnya nih 5, berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai dengan hasilnya 5. Nah, karena banyaknya elemen B, yaitu order grup B tak berhingga, maka B ini disebut sebagai grup siklik tak berhingga. Selanjutnya yang kedua, himpunan bilangan bulat modulo N terhadap operasi penjumlahan modulo 6 juga merupakan suatu grup siklik dengan order 1 atau N dikurang 1. Nah, misalkan G itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terhadap operasi penjumlahan modulo G, modulo 6 adalah grup siklik dengan generator 1 atau 5. Sebab, bisa teman-teman lihat, ini adalah cara penyelesaiannya. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, 10 itu adalah 4 modulo 6. Karena 4 adalah elemen G, maka bisa ditulis 4 elemen G. Sama juga 3 dikali 5, 15. Nah, 15 itu adalah 3 modulo 6. Nah, karena 3 merupakan anggota dari G, maka ditulis 3 elemen G. Begitu seterusnya, sehingga bisa dikatakan untuk setiap bilangan bulat M, maka M S elemen G. Nah, contoh selanjutnya, misalkan diberikan G min 1,1. Itu adalah suatu grup terhadap operasi penjumlahan G, 0. Tentukan grup siklik dari grup tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwasanya generator dari G itu adalah min 1,1. Sehingga bisa kita tulis min 1 sama dengan min 1 pangkat N, di mana N elemen bilangan bulat. Nah, jadi setiap N-nya itu kita ganti dengan bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Didapatkan hasil min 1,1. Kemudian untuk 1, rumusnya sama, konsepnya juga sama. Karena dia positif, maka didapatkan hasil 1. Sehingga generator min 1 adalah membangun grup siklik. Sehingga min 1 itu adalah himpunan dari min 1,1. Kemudian generator 1 itu membangun subgrup siklik sehingga 1 sama dengan 1. Kemudian di sini juga diterterakan sifat-sifat grup siklik. Yang pertama, jika dipunyai grup siklik G dengan pembangun A, maka A pangkat min 1 juga pembangun dari G. Dengan mengambil sebarang X elemen G, berakibat X sama dengan A pangkat N untuk suatu N elemen bilangan bulat. Karena G grup, berakibat untuk setiap anggota di G, inversnya juga ada di G, yaitu X pangkat min 1 elemen G. Atau bisa kita tulis X inverse, yang mana inverse di sini dilambangkan dengan min 1 sama dengan A pangkat N dipangkatkan min 1 sama dengan A pangkat 1 dipangkatkan N. Dengan kata lain, G juga dibangun oleh A pangkat min 1. Kemudian yang kedua,
Diberikan G grup dan A elemen G, didefinisikan order dari A sebagai banyaknya elemen A yang dilambangkan dengan 0A sama dengan mutlak A. Jika A tak hingga, maka dikatakan A berorder tak hingga. Selanjutnya, jika G grup siklik berhingga dengan pembangun A, maka A adalah E, A, A pangkat 2, A pangkat 3, A seterusnya sampai dengan A pangkat N kurang 1. Selanjutnya, yang keempat, setiap grup siklik merupakan grup komutatif. Yang kelima, jika M bilangan bulat positif, maka untuk sebarang bilangan bulat N terdapat tunggal bilangan bulat Q dan R sedemikian sehingga N sama dengan MQ ditambah R dengan 0 kecil sama dari L kecil dari M. Yang keenam, setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik. Selanjutnya kita masuk pada grup simetri. Nah, grup simetri itu pengertiannya adalah misalkan S suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah N, suatu pemetaan rata satu-satu dari S ke S sendiri disebut suatu permutasi dari elemen-elemen S. Nah, banyaknya elemen dari S merupakan tingkat permutasi itu sendiri. Dalam konteks yang lebih luas, grup simetri ini merupakan bagian dari grup transformasi atau grup automorfism. Ketika kita mengetahui struktur matematika yang kita alami, kita dapat mengetahui pemetaan dan struktur itu. Nah, contohnya yang pertama, misalkan F dan G dua permutasi yang didefinisikan sebagai berikut. F itu ada anggotanya 1, 2, 2, 1, 3, 5, 4, 3, 5, 6, 6, 4. Kemudian G ada anggotanya 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 5, 5, 6, 6, 4. Nah, kita diminta untuk menentukan F bundar G dan G bundar F, serta tentukan orbit dan sikelnya. Di sini kita harus menentukan terlebih dahulu F bundar G atau FOG. Di sini FOG-nya adalah 15, 22, 31, 46, 54, 63. Orbitnya adalah 1, 5, 4, 6, 3. Kemudian sikelnya adalah 1. Yang kedua, ada yang namanya GOF atau G bundar F. Nah, di sini G bundar F-nya adalah 11, 23, 36, 42, 54, 65. Orbitnya adalah 2, 3, 6, 5, 4 dan sikelnya adalah 1. Nah, di sini urutan baris pertama dapat diubah asal bayangan masing-masing anggota tetap dan akan menghasilkan permutasi yang simetri atau sama. Kemudian kita masuk pada homomorfisme dan sifat-sifatnya. Homomorfisme adalah misalnya diberikan ring R dan R aksen, maka pemetaan F, R memetakan R aksen, disebut homomorfisme dari R ke R aksen jika untuk setiap A, B elemen R itu berlaku FAB ditambah FA ditambah FB dan FA kali B sama dengan FA dikali FB. Nah, di sini FA tambah B dan FA kali B itu merupakan operasi pada R. Sedangkan FA ditambah FB, kemudian FA dikali FB itu merupakan operasi pada R aksen. Nah, di sini homomorfisme ini merupakan fungsi yang mempertahankan operasi yang disajikan dengan skema berikut. Nah, ini adalah skema dari homomorfisme yang bisa teman-teman lihat. Di sini ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dari skema homomorfisme.
Yang pertama itu adalah operasi pada R dan R aksen itu tidak harus sama, baik penjumlahan maupun pergandaannya. Kemudian yang kedua, operasi pada R dan R aksen itu seringkali tidak dinyatakan. Yang ketiga, untuk membuktikan homomorfisme itu haruslah dibuktikan dulu suatu fungsi. Jika belum diketahui fungsinya, misalnya fungsi f yang memetakan R ke R aksen itu disebut pemetaan atau fungsi jika untuk setiap A, B elemen R, A sama dengan B, maka FA sama dengan FB elemen R aksen. Nah, contohnya adalah Q plus kali adalah ring dengan operasi penjumlahan biasa dan perkalian yang didefinisikan untuk setiap X, Y elemen Q. X kali Y sama dengan XY per 2 jika didefinisikan pengaitan F dari ring Z ke Q sebagai berikut. Untuk setiap A elemen Z, maka FA sama dengan 2A, maka tunjukkan bahwa F adalah suatu homomorfisme. Jadi di sini kita akan menunjukkan bahwasanya F itu merupakan suatu homomorfisme. Penyelesaiannya yang pertama, untuk membuktikan F adalah homomorfisme, ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Yang pertama adalah F fungsi untuk setiap A, B elemen bilangan bulat, di mana A sama dengan B, maka FA sama dengan FB elemen bilangan bulat. Misalnya kita ambil sebarang A, B elemen bilangan bulat dengan A sama dengan B, maka F-nya kita ganti dengan elemen bilangan bulat. Di sini kita mengambil 2. Berarti A sama dengan B, maka 2A tambah B. 2A sama dengan 2B. Maka FA sama dengan FB. Berarti ini terbukti bahwasanya F itu adalah homomorfisme. Kemudian kita gunakan alternatif yang lain, yakni F homomorfisme sama dengan untuk setiap A, B elemen bilangan bulat I, FA tambah B, FA tambah FB, FAB sama dengan FA kali FB. Bisa teman-teman lihat penyelesaiannya. Di sini misalkan kita ambil sebarang A, B elemen bulat, elemen bilangan bulat, maka FA tambah B sama dengan F-nya kita ganti dengan elemen bilangan bulat, berarti 2A tambah B. Maka 2A tambah 2B, maka itu sama dengan konsep FA ditambah FB, sehingga ini terbukti bahwasanya F itu merupakan homomorfisme. Untuk selanjutnya bisa teman-teman lihat. Selanjutnya ada yang namanya isomorfisme. Nah, isomorfisme itu adalah sebuah isomorfisme pi dari grup G ke grup G adalah pemetaan 1 ke 1 atau fungsi dari G ke onto G aksen dengan mempertahankan operasi dari grup tersebut. Nah, notasinya adalah Pi AB sama dengan Pi A Pi B untuk setiap A, B elemen G. Jadi, jika ada isomorfisme dari G ke G, kita dapat katakan bahwasanya G dan G adalah isomorfosik dan ditulis G ekivalen dengan G isomorfosik. Kemudian ada 4 langkah terpisah dalam membuktikan bahwa grup G adalah isomorfosik ke suatu grup. Yang pertama itu adalah pemetaan. Di sini kita harus menentukan calon isomorfisme tersebut, yaitu mendefinisikan pi fungsi dari G ke G. Selanjutnya ada yang namanya satu-satu. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwasanya pi adalah 1 ke 1,
yaitu dengan mengasumsikan bahwa pi A sama dengan pi B dan membuktikan bahwa A sama dengan B. Kemudian ada lagi yang namanya ke atau onto. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwasanya pi adalah ke atau onto, yaitu untuk setiap elemen G dalam G ditemukan elemen G dalam G sedemikian rupa pi G sama dengan G. Kemudian ada lagi OP. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwasanya pi adalah operasi untuk mempertahankan, yaitu menunjukkan bahwa pi AB sama dengan pi A dikali pi B untuk setiap A dan B dalam G. Nah, contohnya adalah misalkan G adalah bilangan real terhadap penjumlahan dan G adalah bilangan real positif pada perkalian. Yang pertama kita diminta untuk menentukan pi. Pi-nya adalah G ke G. Yang kedua, pembuktian untuk 1 ke 1. Di sini kita misalkan 2 pangkat X dan 2 pangkat Y elemen G. 2 pangkat X berarti 2 log 2X sama dengan X. Kemudian 2 pangkat Y sama berarti 2 log 2Y sama dengan Y. Maka 2X sama dengan 2Y. 2X itu adalah 2 log 2 pangkat X, kemudian 2Y, 2 pangkat Y adalah 2 log 2 pangkat Y. Sehingga kita sederhanakan dapat hasilnya X sama dengan Y. Kemudian ada yang namanya pembuktian ke atau onto. Nah, di sini kita harus menentukan untuk setiap Y adalah bilangan real positif dan X adalah bilangan real, maka X sama dengan Y. Pi X sama dengan Y, 2 pangkat X sama dengan Y, maka X sama dengan 2 log Y. Kemudian ada lagi yang namanya pembuktian OP atau operasi mempertahankan. Di sini pi X ditambah Y sama dengan 2 pangkat X tambah Y sama dengan 2X dikali 2Y sama dengan pi X dikali pi Y. Nah, jadi untuk setiap X dan Y dalam G itu adalah OP atau operasi mempertahankan. Maka G dan G adalah isomorfisme. Kemudian ada lagi yang namanya teorema Cayley. Nah, setiap grup isomorfisme ke grup permutasi. Itu sederhananya, setiap grup isomorfisme ke grup permutasi. Di sini perlu diketahui teorema Cayley ini menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Nah, buktinya adalah dengan menunjukkan sebarang grup G dapat dikonstruksikan grup permutasi dari G, kemudian menunjukkan G isomorfosis ke grup permutasi tersebut. Selanjutnya, diberikan G grup. Untuk sebarang G elemen G didefinisikan fungsi tau G sama dengan G memetakan ke G. Nah, sebagai berikut, tau G sama dengan Gx untuk semua X elemen G. Nah, jadi kita menganggap perkalian kiri elemen-elemen dari G oleh G itu adalah fungsi. Jelas, tau G mempunyai inverse, yakni tau G inverse atau tau G pangkat min 1. Untuk semua Y elemen G terdapat X elemen G. Sedemikian sehingga Y sama dengan tau Gx sama dengan Gx. Ini terbukti tau G merupakan surjektif. Nah, jika tau X sama dengan tau Y, maka Gx sama dengan Gy. Jika dan hanya jika X sama dengan Y, maka tau G tersebut bersifat injektif. Sedemikian sehingga tau G merupakan permutasi. Selanjutnya, didefinisikan H sama dengan tau G di mana G elemen G. Nah, H inilah yang merupakan grup permutasi dari G. Selanjutnya akan ditunjukkan G dan H isomorfosis. Di sini didefinisikan Pi
Pi sama dengan G memetakan H sebagai berikut. Yang pertama, Pi G sama dengan tau G untuk semua G elemen G. Untuk membuktikan pi isomorfisme, kita harus membuktikan 3 hal berikut. Yang pertama, homomorfisme untuk sebarang G, H elemen G itu berlaku pi GH sama dengan tau GHX sama dengan GHX sama dengan tau GHX sama dengan tau H dikali X sama dengan tau G tau H dikali X. Itu jika homomorfismenya sebarang, dalam artian sebarang G, H elemen G. Nah, jika pi G sama dengan tau G itu jika homomorfismenya surjektif. Selanjutnya, jika pi G sama dengan pi H, maka GK sama dengan HX itu berarti G sama dengan H, maka homomorfismenya itu adalah injektif, sehingga terbukti bahwasanya pi itu merupakan isomorfisme. Selanjutnya ada yang namanya relasi ekivalen. Nah, relasi ekivalen sendiri digunakan untuk merelasikan objek-objek yang memiliki kemiripan dalam suatu hal tertentu. Suatu relasi pada himpunan A dikatakan sebagai relasi ekivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Dua anggota A yang berelasi oleh suatu relasi ekivalen itu dikatakan dengan ekivalen. Jadi relasi ekivalen ini dia mempunyai 3 sifat, yakni refleksif, simetris, dan transitif. Untuk lebih jelasnya pahami selanjutnya. Nah, selanjutnya sifat-sifat relasi ekivalen. Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwasanya sifat relasi ekivalen itu ada 3. Yang pertama refleksif, simetris, dan transitif. Yang pertama itu adalah refleksif, yakni setiap elemen ekivalen terhadap dirinya sendiri. Kalau simetris, A ekivalen dengan B setiap kali B ekivalen dengan A. Kalau transitif, jika A dan B ekivalen serta B dan C ekivalen, maka A dan C juga ekivalen. Untuk contohnya, misalnya diketahui A itu adalah 1, 2, 3. Nah, pada A sendiri didefinisikan relasi R1, yakni 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, dan 3,3. Maka kita bisa menentukan sifat-sifat relasi ekivalen berdasarkan definisi relasi R1. Nah, untuk sifat refleksifnya sendiri itu adalah setiap elemen ekivalen terhadap dirinya sendiri, berarti 1,1, 2,2, dan 3,3. Kemudian untuk simetris, A ekivalen dengan B setiap kali B ekivalen dengan A, berarti 1,2 dan 2,1. Kemudian untuk transitif, jika A dan B ekivalen serta B dan C ekivalen, maka A dan C juga ekivalen. Ini berarti 1,2, 2,1, 1,1. Sehingga A bisa kita katakan sebagai relasi ekivalen. Selanjutnya ada yang namanya teorema Lagrange. Nah, sederhananya teorema Lagrange dalam teori grup itu merupakan bagian dari matematika yang menyatakan bahwasanya jika H bagian dari subgrup dari grup terbatas G, maka urutan dari H membagi urutan G, atau urutan grup adalah jumlah elemen yang dimilikinya. Nah, teorema ini dinamai dengan Joseph-Louis Lagrange. Varian ini juga mengidentifikasi rasio
mutlak G garis miring mutlak H sebagai indeks G dalam H yang didefinisikan sebagai jumlah kohimpunan kiri dari H dalam G. Selanjutnya bisa teman-teman lihat pada kotak yang sudah diberikan. Nah, jadi G itu adalah grup. Kemudian ada Z per 8Z, bilangan bulat mod 8 sebagai tambahan. Subkelompok H hanya berisi 0 dan 4 dan bersifat isomorfik. Z per 2Z. Di sini ada 4 koset kiri. Yang pertama H itu sendiri, yang kedua 1 tambah H, yang ketiga 2 tambah H, yang keempat adalah 3 tambah H. Kemudian mereka sama-sama mempartisi seluruh grup G menjadi set yang berukuran sama dan tidak tumpang tindih. Jadi indeks G dalam H itu adalah 4. Nah, kemudian teorema Lagrange lagi, jika H subkelompok dari grup G, maka mutlak G sama dengan G dalam H dikali mutlak H. Varian ini berlaku meskipun G tidak terbatas, asalkan mutlak G, mutlak H dan G dalam H ini ditafsirkan sebagai bilangan kardinal. Nah, contohnya adalah diberikan S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan operasi perkalian modulo 7 membentuk suatu grup. Kemudian diberikan H sama dengan 1, 2, 4 dan D 1,6 terhadap operasi perkalian modulo 7 yang merupakan subgrup dari S. Koset-koset kanan dari H dalam S itu adalah H1, H2, H3 sampai dengan H6, dengan H1 sama dengan H2, H2 sama dengan H4 sama dengan H, dan H3 sendiri adalah 365, H5 adalah 536, H6 adalah 653. Maka H3 sama dengan H5 sama dengan H6. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya banyaknya koset kanan H dalam G ada 2, atau image H sama dengan 2. Nampak bahwasanya NH sama dengan 3 dan NT sama dengan 6, sehingga image TH sama dengan 18. Kemudian ada lagi yang namanya indeks subgroup. Nah, di sini jika H subgroup dari G, maka banyaknya koset kanan atau kiri H dalam G yang berbeda disebut indeks dari H dalam G, yang ditulis dengan IGH, indeks grup H. Teoremanya adalah jika H subgroup dari G, maka terdapat korespondensi 1-1 antara sebarang 2 koset kanan kiri dari H dalam G. Nah, untuk pembuktiannya di sini misalnya kita ambil sebarang A, B elemen G. Kita misalkan HA, HB 2 koset kanan dari H dalam G. Didefinisikan pemetaan F memetakan HA ke HB. FHA sama dengan HB untuk setiap H elemen H besar. Maka F11 karena untuk H1A dan H2A dalam HA. FH,A sama dengan FH2A. Maka H1B itu sama dengan H2B. Kemudian H1 sama dengan H2. Ini berarti H1A juga sama dengan H2A. Nah, jika HB sebarang elemen pada HB, maka HB elemen HB, maka H elemen H, sehingga HA juga merupakan elemen dari HA. Nah, ini berarti untuk setiap elemen HB ada HA elemen HA, sedemikian sehingga FHA sama dengan HB. Jadi F merupakan onto, sehingga terdapat korespondensi 1-1 antara sebarang 2 koset kanan dari H dalam G.
Contohnya adalah tentukan indeks grup H dalam grup G pada operasi kali jika G sama dengan Z4 yang beranggotakan 0, 1, 2, 3 dan H yang beranggotakan 0,2. Di sini kita ketahui bahwasanya G itu sama dengan Z4 yang beranggotakan 0, 1, 2, 3. Maka order dari grup G sendiri adalah 4. Kemudian H itu adalah suatu grup juga yang beranggotakan 0,2. Maka order dari subgrup H itu adalah 2. Selanjutnya ada yang namanya subgrup normal. Di sini kita misalkan terlebih dahulu H itu adalah suatu subgrup dari grup G. Maka subgrup H dikatakan subgrup normal dari G bila G HG pangkat min 1 elemen H untuk setiap G elemen G dan H elemen H. Di sini kita misalkan H adalah suatu subgrup normal dari G, maka setiap koset kiri dari H dalam G juga merupakan koset kanannya, sehingga AH sama dengan HA. Jadi dari definisi di atas bisa kita katakan bahwasanya untuk menentukan suatu subgrup H adalah subgrup normal dari grup G, maka harus dibuktikan bahwa koset-koset kiri dari H dalam G sama dengan koset-koset kanan dari H dalam G, atau AH sama dengan HA. Kemudian ada lagi beberapa teorema mengenai subgrup normal. Yang pertama, apabila H subgrup dari G, maka H segitiga G jika dan hanya jika untuk setiap G elemen G dan untuk setiap H elemen H, G HG pangkat min 1 elemen H. Yang kedua, apabila H subgrup dari G, maka H segitiga G jika dan hanya jika hasil kali setiap dua koset kanan kiri dari H dalam G merupakan koset kanan kiri dari H dalam G juga. Kemudian yang ketiga, jika G suatu grup berhingga dan H subgrup dari G, maka bundar G per H sama dengan bundar G per bundar H. Nah, untuk contohnya bisa teman-teman lihat. Dia menentukan dulu koset kanannya, koset kirinya, baru didapat hasilnya. Kemudian ada lagi yang namanya grup faktor. Nah, grup faktor sendiri bila H subgrup normal dari grup G, yakni G bintang, himpunan dari koset-koset G per H sama dengan H bintang G, di mana G elemen G untuk membentuk grup H per G, bintang yang didefinisikan oleh HG 1 bintang HG2 sama dengan H G1 bintang G2 disebut grup faktor G oleh H. Nah, contohnya misalnya contohnya masih terkait dengan contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya mengenai subgrup normal. Nah, jadi contoh dari grup faktor itu masih mengambil contoh dari subgrup normal, yakni misalkan G, plus sama dengan Z6 dengan anggota 0, 1 sampai 5 adalah suatu grup dan H dengan anggota 0, 2, 4 merupakan subgrup dari G. Maka tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Jika pada subgrup normal kita harus menentukan kosetnya terlebih dahulu, maka pada grup faktor karena
kita sudah tahu bahwasanya subgrup dari H merupakan subgrup normal, maka kita bisa langsung mengambil koset kiri. Kemudian kita tentukan unsur-unsurnya. Kemudian kita dapat hasilnya yakni H, 1 tambah H. Kemudian hasilnya itulah yang kita tuangkan ke dalam tabel grup faktor yang bisa teman-teman lihat pada gambar. Kemudian ada lagi yang namanya kernel dari suatu homomorfisme. Nah, di sini misalkan F itu adalah suatu homomorfisme dari grup G ke dalam F. Kernel F adalah himpunan semua X elemen G yang dipetakan oleh F ke E aksen, di mana E aksen sendiri merupakan unsur identitas dalam G aksen atau KF. Nah, contohnya Z, plus yaitu grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Nah, di sini penyelesaiannya yakni pemetaan F dengan fungsi Z memetakan ke Z didefinisikan Fx sama dengan Mx untuk setiap X elemen G dan M suatu bilangan bulat, maka F adalah suatu homomorfisme dan kernel dari Z, plus tersebut adalah 0. Kemudian contohnya lagi, misalkan Z, plus adalah grup penjumlahan dari semua bilangan bulat. Kita diminta untuk menunjukkan bahwasanya Z, plus yang didefinisikan pemetaan N sama dengan Z memetakan ke Z adalah Px sama dengan 2X untuk setiap X elemen bilangan bulat adalah suatu homomorfisme. Sebelumnya di sini kita akan menunjukkan sifat dari homomorfisme, yakni Pi X ditambah Y sama dengan Pi X ditambah Pi Y, sehingga Pi-nya merupakan suatu homomorfisme. Sekian penyampaian materi serta contoh soal dari saya mengenai struktur aljabar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.